Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم أجمعين kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih dikumpulkan, dipertemukan pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, di tempat yang mulia, Baitullah, dan di waktu yang mulia, mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita jaga, bahkan kita tingkatkan kelak menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa khatib berwasiat untuk senantiasa memperbanyak bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang sabat, yang istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau. Ikhwatal iman akramani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidur Rusul. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya dari sahabat Sahal bin Sa'id radhiyallahu an, bahwasanya jaa Jibril alaihi salam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, berpesan kepada baginda Rasulullah, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Kaum muslimin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Arti hadis ini bahwasanya Jibril alaihissalam mengatakan, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi sesungguhnya engkau akan mati. Wahai Muhammad, cintailah siapapun yang engkau suka, tetapi ketahuilah engkau akan berpisah dengannya." Dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan lakukanlah, bertindaklah sesukamu, tetapi ketahuilah engkau akan mempertanggungjawabkan, engkau akan dihisab terhadap apa yang engkau kerjakan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi, terdapat 3 nasihat yang agung, yang mulia
yang perlu kita renungkan bersama. Dan tentu nasihat ini tidak terkhusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada hakikatnya kepada kita semua sebagai umat beliau. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nasihat yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tetapi ketahuilah engkau akan menjadi bangkai, engkau akan mati. Ulama kita mengatakan bahwasanya kalimat ini merupakan peringatan keras kepada kita semua. Bahkan ancaman bahwasanya semua kita, bahkan semua makhluk akan mengalami yang namanya kematian. Kematian sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, dan hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Ikhwatal iman yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwasanya semua kita akan mati, maka pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah siap menghadapi kematian? Apakah kita semua di sini sudah siap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kuasa? Bekal apa yang telah kita siapkan menghadapi pengadilan Allah, menghadapi persidangan Allah yang Maha Adil? Apakah harta kita yang telah kita siapkan? Apakah kedudukan, jabatan, atau popularitas kita? Atau apakah gelar yang melengkap di nama kita? Atau anak-anak yang kita banggakan dan seterusnya? Apakah itu yang bekal kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jamaah Jumat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, jika hanya itu yang kita siapkan, maka sungguh kita akan menjadi orang yang merugi besar. Bahkan kita akan celaka dengannya. Ikhwatal iman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, sesungguhnya di akhirat kelak setidaknya ada 4 pertanyaan yang kelak akan dilentarkan Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, an umrihi fima afna, yang akan ditanyakan tentang umur kita, bagaimana kita habiskan umur kita. Wa an jismihi fima ablah, badan kita pun akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita gunakan. Wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaq, harta kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita dapatkan dan bagaimana kita keluarkan. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, wa an ilmihi bima amilah, madza amila bi, tentang ilmu kita, bagaimana kita gunakan. Inilah setidaknya 4 pertanyaan yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Bukan berapa hartamu, bukan apa kedudukanmu, apa jabatanmu, bukan apa organisasimu, bukan apakah kamu seorang sarjana, S2, doktor atau profesor, bukan itu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih bernafas, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sama-sama mari kita memperbaiki diri kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki, mempersiapkan bekal terbaik kita menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, sebaik-baik bekal kita kelak menghadap Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian nasihat yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Cintailah sesukamu wahai Muhammad, tetapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa kita boleh mencintai siapapun yang kita suka, mencintai siapapun yang kita mau, tetapi perlu kita ingat bahwasanya kita akan berpisah dengannya. Baik kita yang meninggalkannya atau dia yang akan meninggalkan kita. Baik cepat atau lambat. Apakah perpisahan sementara atau perpisahan yang selama-lamanya. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ketika kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang atau mencintai barang,
hendaklah cinta kita sewajarnya saja. Sewajarnya saja, biasa-biasa saja. Jangan sampai kecintaan kita terhadap benda, kecintaan kita terhadap manusia melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena sungguh salah satu ciri orang-orang beriman, tanda kesempurnaan iman seseorang adalah ketika dia mencintai Allah, mencintai Rasul-Nya di atas cintanya kepada semua makhluk. Di dalam Al-Quran dengan tegas Allah berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan Allah, ada menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tetapi orang beriman amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidak sempurna iman kalian di antara kalian, kata Rasulullah, "hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintaiku di atas cinta kalian terhadap orang tua kalian, anak kalian, dan semua manusia. Jadi hendaklah kita menjadikan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Karena sungguh barang siapa yang menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya, maka dia akan mendapatkan nikmatnya iman. Dia akan merasakan lezatnya iman. Rasulullah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara. Apabila manusia memiliki 3 perkara ini, maka sungguh dia akan merasakan nikmatnya, lezatnya, manisnya iman. Salah satunya, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya melebihi kecintaannya kepada semua makhluk. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Yang terakhir, yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad, silahkan lakukan sesukamu, bertindaklah sesukamu, tetapi ingat, engkau akan dihisab olehnya. Sekali lagi, perkataan atau wasiat Jibril ini kepada kita pada umumnya, umatnya Nabi Muhammad, merupakan peringatan keras bahwa segala tindakan kita, segala perbuatan yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita bebas berbuat apapun yang kita mau. Allah memberi kita kebebasan. Kita ingin berbuat kejahatan, silahkan. Ingin berbuat baik, silahkan. Tetapi ingat, semua akan berakhir dengan kematian. Dan setelah kematian ada yaumul hisab. Ada hari pembalasan. Ada hari hisab. Ada hari pertanggungjawaban. Maka semua kita akan dibalas. Akan dituntut. Akan diberikan balasan terhadap apa yang kita kerjakan. Apabila baik, maka Allah memberikan balasan berupa nikmat, berupa surga. Tetapi sebaliknya, apabila perbuatan kita buruk, perbuatan kita jahat, maka konsekuensinya adalah azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Ketahuilah bahwa tidak ada perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini sirna, sia-sia begitu saja. Semua akan dibalas, semua akan dituntut, sekecil apapun perbuatan yang kita kerjakan. Kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau hanya senyum di hadapan saudara kita, walau hanya memindahkan duri yang ada di jalanan, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zalzalah dengan tegas Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, maka kelak dia akan mendapatkan balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Oleh sebab itu, alangkah baiknya sebelum kita melakukan sesuatu, hendaklah kita pertimbangkan, kita pikirkan baik-baik sebelum melakukan sesuatu tersebut. Apakah berdampak baik atau buruk? Apakah mendatangkan maslahat atau mudarat? Apakah membahayakan orang lain atau tidak? Jika perbuatan kita yang akan kita kerjakan mendatangkan maslahat, maka kita lanjutkan.
Tetapi jika berdampak negatif, mendatangkan mudarat, maka jangan kita kerjakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi kelak di akhirat. Datang dengan segudang pahala, segunung pahala, tetapi menjadi orang yang bangkrut. Karena begitu banyaknya tuntutan dari manusia yang pernah kita zalimi, yang pernah kita sakiti ketika hidup di dunia. Bahkan kita menanggung dosa-dosa mereka, wal-iyadzu billah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang Dia ridhoi, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan taufik, inayah, kekuatan untuk senantiasa mengerjakan amal-amal kebajikan dan menjauhi segala larangannya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي كل مكان إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة